Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, langsung saja. Saya Dafa Ramadan Wahid dengan NIM 250808600006 dari Pendidikan Biologi 1A. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, menghafalkan 5 Al-Quran dan juga 5 hadis berikut artinya dan penjelasannya. Langsung saja, yang pertama yaitu saya akan menghafalkan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Al-ayah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menjelaskan bahwa yang pertama, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk memberi kelapangan dalam majlis, seperti tidak bersikap egois, tidak merebut tempat, dan juga menghormati orang lain. Sikap ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kelapangan hidup dan rahmatnya. Penjelasan yang kedua yaitu perintah berdirilah, menunjukkan pentingnya disiplin dan ketaatan hidup. Ketaatan terhadap arahan pemimpin atau guru dalam majelis ilmu dan kegiatan keagamaan. Yang ketiga yaitu Allah secara khusus menyebut bahwa orang-orang yang beriman dan berilmu diangkat derajatnya. Ini menegaskan bahwa dalam Islam ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, terutama jika disertai iman dan amal soleh. Yang keempat, penutup ayat tadi menegaskan bahwa Allah Maha mengetahui segala perbuatan manusia, sehingga setiap adab dan sikap baik manusia akan mendapatkan balasan yang adil. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang kedua yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, yang pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang kedua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang ketiga, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Yang keempat, yang mengajar manusia dengan perantaraan pena. Yang kelima, yaitu Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini menjelaskan bahwa yang pertama, kata ikro yaitu bacalah menunjukkan
bahwa Islam sangat menekankan aktivitas belajar, membaca, dan menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Yang kedua, yaitu perintah membaca dengan nama Tuhanmu, mengajarkan bahwa proses mencari ilmu harus berlandaskan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar untuk kesombongan atau kepentingan dunia semata. Yang ketiga, yaitu manusia diciptakan dari alaq, yaitu segumpal darah yang menunjukkan kelemahan dan keterbatasan manusia, sehingga tidak pantas manusia bersikap sombong meskipun dia memiliki ilmu. Yang keempat, yaitu Allah menyebut pena atau al-qalam sebagai sarana pengajaran, menandakan pentingnya menulis, mencatat, dan menyebarkan ilmu dalam peradaban manusia. Yang kelima, yaitu semua pengetahuan yang dimiliki oleh manusia sejatinya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongannya, manusia tidak akan mengetahui apapun. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang ketiga, yaitu Quran surat Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang artinya, apakah sama orang yang beribadah pada waktu malam dengan bersujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhanmu, dengan orang yang tidak demikian? Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Quran surat Az-Zumar ayat 9. Di dalam ayat ini menegaskan bahwa tidak sama antara orang yang berilmu dan taat beribadah dengan orang yang tidak berilmu dan lalai. Islam memuliakan ilmu yang disertai amal, dan hanya orang-orang yang menggunakan akalnya dengan baik yang dapat mengambil pelajaran dari kebenaran. Quran surat Az-Zumar ayat 9. Yang keempat, yaitu Quran surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka? Beberapa orang tidak memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, agar mereka itu dapat menjaga diri. Quran surat At-Taubah ayat 122. Penjelasan dari Quran surat At-Taubah ayat kedua ini menegaskan pembagian peran dalam umat Islam. Tidak semua orang harus pergi berjuang secara fisik, tetapi sebagian perlu memperdalam ilmu agama seperti tafaquh fiddin. Orang-orang berilmu memiliki tugas mengajarkan dan memberi peringatan kepada masyarakat agar terhindar dari kesesatan. Ayat ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu
agama merupakan kewajiban penting demi menjaga keberlangsungan dan kualitas kehidupan umat Islam. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Yang kelima yaitu Quran Surat At-Taubah. Yang kelima yaitu Quran Surat At-Toha ayat 114 yang berbunyi, Fata'alallahul malikul haq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli ayyuqadha ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma, yang artinya, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Quran Surat At-Toha ayat 114. Ayat ini menegaskan keagungan Allah sebagai Raja yang maha benar. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk tidak tergesa-gesa dalam menerima wahyu, melainkan bersabar hingga wahyu itu sempurna. Doa Rabbi zidni ilma menunjukkan bahwa ilmu adalah karunia mulia, dan seorang mukmin dianjurkan terus memohon tambahan ilmu sepanjang hidupnya. Quran Surat At-Toha ayat 114.